Hai, kali ini kita akan belajar tentang gaya belajar. Kira-kira gaya belajar itu apa sih? Macamnya apa aja sih? Dan aku ini masuk ke golongan gaya belajar yang mana? Gitu. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar itu merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Secara garis besar, gaya belajar itu kecenderungan belajar atau ciri khas individu dalam gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, ciri khas gitu. Nah, kita akan bahas tentang macam-macam gaya belajar. Pertama yaitu visual. Visual itu melihat. Yang kedua yaitu auditory. Auditory itu mendengar, gaya belajar yang mendengarkan. Lalu kinestetik. Kinestetik itu yang bergerak, belajar dengan gerakan gitu. Dan macam-macam gaya belajar ini dari atas sampai bawah ini, kira-kira nih ya, aku tuh tipe gaya belajar yang mana sih? Condong ke mana sih? Atau mungkin aku juga bisa visual ya, juga kadang kolaborasi mungkin ya, visual juga auditory gitu. Bisa jadi. Tapi kita bahas dulu nih satu persatu apa itu visual. Visual itu individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar yang senang melihat apa yang sedang dipelajari. Jadi menggambarkan gitu. Ketika guru atau dosen gitu ya, ke depan memberikan gambaran, ini peta kayak gitu-gitu ya. Sulawesi digambarkan gitu. Kita melihat nih, melihat dengan sesama. Wah, aku paham nih. Sudah digambarkan, sudah dituliskan, aku melihat dengan panca indraku, aku paham. Gitu. Kalau kayak gaya belajar visual. Ciri-ciri belajar visual itu seperti apa sih? Ciri-cirinya orang yang seperti apa? Bicaranya agak cepat. Mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi it's okay. Mau nanti di ruangan ada yang noise pakai main TikTok dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Masih fokus mengingat dan melihat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Jadi lebih condong ke apa yang dilihat ya daripada apa yang didengarkan gitu. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Pernah nggak gitu melihat temennya, kan kita suka baca nih, suka baca tapi langsung paham gitu. Ada yang orang baca tapi gak paham-paham, tapi ketika dia dikasih tahu sama temennya, dia baru paham gitu. Itu tipe orang visual yang harus mengingat dan melihat gitu. Jadi nggak bisa kalau hanya denger gitu nggak paham. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Itu tadi, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai untuk memilih kata-kata. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Lebih suka tuh ngomong dengan banyak orang, memvisualisasikan gitu. Lebih suka musik daripada seni. Ini ciri-ciri gaya belajar yang visual. Kira-kira teman-teman masuk ke gaya belajar visual ini apa enggak? Sepertinya aku masuk deh, tapi kayaknya ada yang enggak deh. Aku enggak rapi. Oke, tunggu. Masih ada 2 gaya belajar lagi, yaitu auditorial. Nah, auditorial ini individu yang cenderung gaya belajarnya itu
lebih ke mendengarkan. Mereka sangat menikmati banget kalau misalnya ada cerita-cerita gitu ya, guru menerangkan apa tentang cerita sejarah gitu ya, sejarah terbentuknya Surabaya kayak gini, kita enjoy, senang mendengarkan itu sambil apa gitu, membayang-bayangkan. Itu asik sekali bagi individu-individu yang gaya belajarnya auditorial. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih Bu? Penampilannya rapi, mudah terganggu oleh keributan. Nah, ini kadang kalau teman-teman itu di kelas misalnya melihat teman-temannya, hei jangan rame-rame po, kan gitu biasanya ya. Itu bisa jadi dia gaya belajarnya auditorial, nggak bisa ada keributan, itu nggak bisa kalau ada noise ya, harus fokus dan tenang gitu. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jelas ya, ini biasanya ia pembicara yang fasih, jadi setiap intonasinya itu fasih banget gitu. Enak didengar, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka bercerita secara langsung daripada harus menuliskannya, ribet, udahlah cerita aja gitu. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama dan warna suara. Itu ciri-ciri auditorial. Wah, ini aku banget nih, kayaknya aku auditorial deh. Ya bisa jadi karena mungkin kita nggak tahu nih gaya belajar kita condong kemana gitu. Ada yang mengkolaborasikan aku auditori juga visual. Bisa nggak kira-kira dua gaya pembelajaran itu jadi satu? Bisa. Bisa Bang. Oke, next. Kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar yang kinestetik ini selalu melibatkan fisik dan kegiatan langsung gitu. Mereka akan belajar sangat baik bila melibatkan gerakan yang secara spontan gitu. Spontan dia lakukan karena memang dia suka gitu. Misalnya nih, kalau teman-teman lihat dari awal sampai akhir tangannya Bu Vena nggak pernah diem. Pembicaraan, penjelasan dengan gerakan tangan, dengan gerakan mimik muka yang seperti ini, itu melibatkan gerakan-gerakan yang secara spontan, otomatis gitu. Gaya belajar yang seperti apa sih? Kinestetik itu mungkin ya? Betul sekali. Kalau saya lebih cenderung dominan ke kinestetik, lalu auditori, lalu visual. Kok bisa tiga-tiganya? Bisa. Kita semua itu punya gaya belajar masing-masing, tapi pasti ada salah satu yang condong banget gitu. Tapi sebelumnya kita harus tahu ciri-ciri kinestetik itu seperti apa. Berbicaranya perlahan, penampilannya rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Iya betul. Ada temennya nih samping, padahal ya di samping ini loh. Dia lagi gibah tuh, lagi ngomongin orang tuh. Saking asiknya itu sampai aduh, kasihan orang-orang yang nggak bisa serius gitu ya. Nggak bisa serius, nggak bisa kalau belajar yang ada keramaian itu nggak bisa, kasihan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau bagi kita yang kinestetik, it's okay gitu. Belajar melalui manipulasi dan praktek. Oke, harus ada prakteknya. Kalau nggak praktek, aduh, nggak paham banget tuh, kasihan, bisa-bisa dikatain bodoh karena nggak tahu. Padahal kita tuh punya gaya pembelajaran masing-masing gitu. Kasihan juga kalau misalnya ada guru terus menjat siswanya, oh kamu bodoh, itu kasihan. Karena mungkin kita sebagai tenaga pendidik gak tahu gaya belajar siswa itu condong kemana sih gitu. Oke, next. Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Pernah nggak ngelihat teman-teman kayak gini? Misalnya, kok aku ada Bu, di kelas itu ada yang namanya A,
Masa dia belajar membawa buku tuh sambil jalan? Mundar mandir kan yang lihat itu pusing. Nah itu jangan marah dulu, sabar. Dia nggak bisa paham kalau dia nggak jalan. Dia gaya belajarnya kinestetik, ya udah pahami aja. Kalau memang nggak mau kelihatan, ya udah kita pindah aja, move a bit aja gitu. Oke, next. Merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Ya sama ya kayak yang tadi. Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Nah, seperti ini, bukannya sedang membacakan dan mengekspresikan melalui gerakan. Gitu. Menyukai permainan yang menyibukkan, nggak suka tuh waktu luang harus ada kegiatan yang menggerakkan tubuh. Nggak suka mager gitu. Tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Kecuali juga kalau misalnya gurunya asik, gurunya bisa mengemas materi dengan enjoy untuk disampaikan, sehingga kita semua asik gitu. Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Hello everybody. Terus biasanya orang-orang apa ya buka YouTube gitu. Hello everyone. Welcome to my channel. Kayak gitu-gitulah dengan menggunakan gerakan-gerakan yang melibatkan tubuh gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Itu dia materi gaya belajar kita. Sampai ketemu di materi selanjutnya.